Allahu Allahu Allah. Wabil sabidillah wabil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulan ba'd. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dengan segala rasa sukacita, rasa syukur yang hanya dihaturkan dan dipanjatkan serta diberikan kepada satu-satunya yang layak menerima pujian dan hormat, sembah dan sujud serta kemuliaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Kiranya salawat dan salam tercurah bagi junjungan satu-satunya yang mulia, kesempurnaan, contoh yang terbaik dari seorang yang tak ada didapati kekurangannya. Nabi Allah wa Habibullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ustadzku dan para ustazahku, jamaah salat zuhur Masjid Al-Mubarak yang disayangi dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini alhamdulillah adalah pertemuan kelima. Pertemuan kelima. Dan insya Allah kita akan memulainya dengan saya mohonkan satu orang secara cepat saja, secara ikhlas ridho untuk membacakan kepada saya dan kita semua di sini, para ustadz dan ustazahku, para saudaraku, para tuan guruku dan puan guruku di Al-Mubarak, kiranya boleh membacakan saya surat Ali Imran ayatnya yang ke-59. Sekali lagi dengan segala rasa hormat dan permohonan serta rasa syukur, surat Ali Imran ayatnya yang ke-59. Insyaallah dari bahasa Arabnya lalu terjemahannya min fadlik, silahkan ya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Allahu Akbar. Artinya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Sadaqallah wa sadaqallahul adzim. Maha suci dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para ustadzku, para puan guruku, para tuan guruku, para ustazahku dan jamaah salat zuhur Masjid Al-Mubarak yang disayangi dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kristologi mendapat begitu banyak tekanan serta seperti dibikin barrier begitu untuk tidak masuk ke kalangan jemaah, apalagi ke kalangan saudara tersayang Kristen dan Katolik. Kenapa? Karena dianggap menghina, dianggap memecah belah persatuan bangsa dan negara Republik Indonesia yang disayangi dan diberkahi Allah yang sudah berjalan 74 tahun. Para saudaraku, para ustadku, para tuan guruku, para puan guruku, jamaah salat zuhur Masjid Al-Mubarak yang disayangi dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kristologi bukan untuk itu. Salah kaprah, dan salah kaprah ini justru
makin disebarkan, disebarkan dan makin ditanam di seluruh warga negara Republik ini bahwa Islam yang membuka wawasan wahana kristologi, pengetahuan kristologi itu adalah Islam yang tidak toleran, Islam yang radikal, Islam yang menjadi tunas-tunas dari kalau yang itu radikal, abis radikal yang ngebom itu, ya anarkis dan teroris, tunas-tunas teroris, tunas-tunas terorisme itu asalnya dari radikalisme katanya. Radikalisme itu tunasnya itu dari pelajaran pengkotak-kotakan yang didapat dari pelajaran kristologi. Sekali lagi pelan-pelan ya Ustadz ya, mohon maaf ya, saya ngomongnya masih terlalu cepat. Pengetahuan, wawasan melalui wahana pembelajaran kristologi itu disebar 2 bulan belakangan ini makin kuat sekali dan berusaha untuk ditanamkan terutama kepada jamaah muslimin wal muslimat bahwa pengetahuan, pembelajaran, wawasan, pembukaan wawasan melalui pengetahuan yang wahananya disebut kristologi itu adalah sumber pengkotak-kotakan di negara Republik ini. Jadi orang di kotak-kotak gitu. Ya, Islam dipisahkan. Nah, nanti setelah di kotak-kotak katanya itu jadi tunas tidak toleran, ketidaktoleransian. Lalu dari tunas-tunas intoleransi ini akan timbul tunas yang baru setelah tidak toleran dewasa, maka dia akan di cabang-cabangnya akan ada tunas baru yang namanya radikalisme. Nah, dari ketika tunas radikalisme tumbuh jadi besar, maka di ujung tunas radikalisme itu katanya ada tunas-tunas terorisme. Salah. Luar biasa. Ini pemutarbalikan fakta dan maaf ya, jangan marah ya Ustadz ya, jangan marah, saya mohon maaf. Ada banyak pejabat-pejabat di kalangan Islam, para petinggi-petinggi Islam yang jadi penyebar ini dan penanaman ini, ada orang-orang Islam yang punya pangkat yang tinggi di kalangan Islam. Saya mohon maaf, salah. Saya sudah berulang kali terangkan di sini. Kristologi justru untuk mengembalikan. Kristologi itu untuk mengembalikan hubungan silaturahmi yang selama ini terganggu antara kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat dengan saudaranya, dengan cousinnya, sepupu, dengan cousin, 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 bukan merek sabun, bukan merek sabun bayi, cousinnya dengan sepupunya rusak belakangan ini. Dan yang dipersalahkan siapa? Islam. Ustadz seperti itu, ustadz seperti Kainama, ustadz seperti Ustadz Yahya, dan ustadz-ustadz yang setipe dengan mereka itu jangan diundang, karena mereka tidak membaca Al-Quran, dan mereka adalah ustadz-ustadz bohong, ustadz-ustadz penipu yang tidak pernah membaca Al-Quran, karena di dalam Al-Quranul Karim ditulis, jangan kau hina, jangan kau pernah hina Tuhan-Tuhan dan sesembahan mereka, karena bisa jadi mereka akan menghina Allahmu dengan tanpa pengetahuan. Hina, di situ di dalam Al-Quran menghina. Kami tidak menghina, kami membuka data. Kami membuka data, tidak ada pernah orang ustadz yang menghina, tidak ada. Kami membuka data, contoh saja, kami bertahan tetap memanggil mereka kafir. Bahkan keluargaku itu di dalam hatiku mereka aku sayang sebagai keluarga dan aku ada darah yang sama dengan mereka, tapi bagiku dalam imanku kafir. Kenapa? Karena itu pun memenuhi, maaf pelan-pelan ya, kenapa aku menganggap mereka kafir dan aku menamakan mereka kelompok kafir, bukan untuk menghina, karena itu yang mereka mau. Ustazah, saya berharap ada pejabat-pejabat yang melarang umat Islam memanggil kafir itu nonton sekarang. Saya berharap sekali. Saya mau minta maaf, ini bukan mengajari, ini bukan mempersalahkan, bukan menghakimi, bukan. Ini untuk terbuka saja, ya. Kristologi bukan untuk membuat orang muslim memanggil saudaranya Kristen dan Katolik itu kafir, memanggil saudaranya Buddha dan Hindu kafir, Konfutsu kafir. No, tidak. Ini mereka minta.
supaya menjadi pembeda antara mereka dan kita. Dan saya, kalau Ustadz nggak mau dibilang kita, nanti ada yang bilang kita, lu aja kali. Ya, oke lah, saya yang mengimani bahwa hanya ada satu Tuhan yang layak disembah dan diibadahi, namanya Allah Subhanahu wa taala. Dan aku beriman bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah nabi dan utusan Allah. Itu mereka pakai kata itu, dan kata itu ada di dalam kitab suci mereka masing-masing. Panggil kami infidel, panggil kami hefer, kafir, agar kami berbeda dengan engkau. Karena kami tidak percaya Tuhanmu, kami tidak menyembah Tuhanmu, kami tidak mengikuti tatanan ajaran serta syariah pengajaran hukum law dari kau punya nabi itu. Mereka yang minta. Lalu ketika saya, kalau nggak mau dibilang kita, saya memenuhi keinginan saudara, jahatkah saya? Salahkah saya? Mereka minta bubur, saya kasih bubur kalau saya punya uang. Mereka minta ketoprak pakai telur ceplok kayak yang di depan 12.000. Kalau saya punya uang, saya beliin buat mereka. Kalau mereka minta dipanggil kafir, saya berikan panggil kafir. Kalau mereka minta perang, insya Allah saya kasih perang. Kalau mereka minta damai, insya Allah saya akan kasih 2 kali lipat damai kepadamu. Karena sesungguhnya aku sudah mengasihimu, aku sudah mencintaimu, aku sudah mengasihimu, dan aku merawat engkau. Insya Allah. Aku tidak pernah bermusuhan, aku tidak pernah benci dan mengumandangkan perang. Tidak pernah. Di Republik ini salah kaprah itu ditanamkan, Ustadz. Maka itu saya bersyukur saya tidak diberhentikan dari jadwal di Al-Mubarak. Karena sudah ada masjid-masjid yang memberhentikan saya dari jadwal. Di seluruh Indonesia ini sudah ada yang jangan lagi kita undang dia. Dia pengkotak-kotakan. Kristologi tidak. Kristologi membuka supaya kita kenal. Tak kenal maka tak. Maka itu insya Allah tadi alhamdulillah sudah dibacakan surat Ali Imran ayat 59 tentang penciptaan Yesus yang katanya Tuhan no tidak manusia. Hari ini saya punya judul yang mungkin sudah disebar sama Ustadz, saya nggak tahu apakah sudah. Judulnya Yesus ada 2. Bukan untuk menghina kekristenan. Enggak, itu sudah menghina. Ayolah. Enggak. Orang lihat baru sekelebat langsung hakimi sih. Dan kebanyakan itu orang Islam juga, dan orang Islam yang berilmu juga ya. Saya, Ustadz Yahya, Ustadz Felix itu banyak ditekan dan dipersalahkan justru sama para ahli Islam. Kamu menghina. Ayo lihat dulu lah. Lihat dulu. Yesus ada 2. Ini alhamdulillah. Paling atas itu Isa ya, jadi karena pakai ain ya Ustadz ya. Jadi dia rupanya bukan pakai alef ya, tapi dia pakai ain ya. Ain ya. Jadi Isa Al-Masih. Di bawahnya itu Ustadz adalah huruf Ibrani. Nama asli beliau. Ya. Di kampungnya itu begitu. Yeshua atau Yashoa sama ya. Yang bacanya dari kanan ke kiri ya Ustadz, maaf ya, dari kanan ke kiri ya, sama kayak Arab ya, jangan marah. Yeshua atau Yeshoa atau Yeshua. Lalu yang kelompok huruf berikutnya itu dibaca Hamasiyah. Jadi Isa Al-Masih Yeshua Hamasiyah, cuman dia gitu. Ya, karena Hebrew dan Arab satu rumpun bahasa Semitik ya, masih satu ikat ya, satu keluarga ya, rumpun bahasanya Semitik ya. Baik. Di bawahnya itu nama panggilannya. Jadi di baris ketiga itu dibaca dari kanan ke kiri juga, itu nama panggilannya. Ya, yang seperti garis kecil di depan itu bukan koma atau tanda kutip, bukan. Itu huruf Yod ya, karena alfabetikal Hebrew, alfabetikal apa yang dipakai oleh orang-orang Yahudi, orang Israel, pokoknya keturunan Ibrani, keturunan Bapak Abraham, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, atau yang disebut Bani Israel karena anak-anak
Nabi Yakub alaihissalam, benar ya? Saya sudah pernah cerita di sini, Ustadz tolong jangan suka maki-maki Israel Dajjal, jangan ya. Israel jahat, jangan ya. Ya, jangan. Yang jahat itu Zionis, Zion, dan mereka bukan Israel. Ya. Sekali lagi, yang jahat itu bukan Israel, tapi yang jahat itu Zion, Z-I-O-N, Zion. Ya, mereka bukan keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Mereka orang Khazar. Saya pernah cerita di sini ya. Mereka orang-orang Gypsy. Ya, mereka yang pengelana-pengelana itu. Ya, without nation, nation without country itu yang saya cerita ya. Pakai gerobak, zaman dulu ada perempuan suka pakai ikat kepala lalu antingnya besar-besar. Gypsy. Ustaz pernah tahu itu? G-I-P-S-Y, Gypsy. Pernah tahu itu? Ya, suka ada bola terus dia gini di gerobak besar yang caravan itu ya. Caravan kayu ya. Ya ini agar nyambung dulu supaya kita bisa lanjut. Kalau enggak kita nggak nyambung, susah lanjutnya ya. Gypsy itu mereka yang begitu-begitu ya, ramah-ramah, lalu musik-musik yang tar-tar gini-gini tuh ya. Salah satu pecahan budayanya itu yang disebut flamenco. Tarian flamenco, Ustaz tahu ya? Pakai gitar. Penso concello parazzino veramas and volare. Gypsy. Oh, cantare. Oh, neblu dipikon diplu itu. Gypsy. Pakai gitar besar dan adaptasinya itu ke flamenco, ke Spanyol. Karena mereka pakai gitar juga. Ini dasarnya. Israel itu adalah nama lain yang diberikan Allah kepada Nabi Yakub alaihissalam. Punya anak 12, Ruben, Simon, Levi, saya sudah cerita Levi's. Ya Levi's saya sudah cerita, saya nggak mau ulang lagi. Ruben, Simon, Levi, ya keturunannya namanya Levi Strauss, tinggal di Austria, lalu menjadi pendatang imigran di Amerika Serikat. Dia bikin jeans, ya saya udah pernah cerita. Nanti kalau cerita apa sih? Tanya sama yang udah pernah dengar, ya. Every single dollar diambil itu 10 sampai 20 sen. Ruben, Simon, Levi, Isahar, Yehuda. Ini Yahudi nih, anak kelima nih. Yehuda, Yahudi nih, Jewish. Bahkan orang Amerika keturunan Yehuda nggak mau dipanggil Jewish. Mereka dipanggil Amish. Ya. Amish. American Shua. Nanti kita belajar Shua itu apa. Amish, ya. Jadi Ruben, Simon, Levi, Isakar, Yehuda, Gad, Naftali, Asyar, Dan, Zebulon. Nomor 11 yang paling ganteng Nabi Yusuf alaihissalam. Nomor 12 Beneh, Amin. Beneh anak laki-laki, Amin penutup, digabung jadi Benjamin. Ada pemimpinnya namanya Benjamin Netanyahu, ya. Benyamin, dia anak bungsu rupanya tuh ya. Nathan yang bertindak sebagai pembela. Yahuwah menjadi dipilih oleh Allah, dipilih oleh Tuhannya mereka. Yahweh itu ya sebagai pembela. Gitu, Benyamin Netanyahu. Tapi pembelanya Tuhan katanya. Tapi dia bom anak-anak umur 3, 4, 5 tahun waktu kejadian di Haifa. Sudah jelas ya, Kristologi bukan untuk menghina siapa-siapa. Ya, pelajaran Kristologi bukan untuk mengkotak-kotakan kaum muslimin dengan saudaranya Buddha, Hindu, Konfutse. Lalu kenapa yang diserang oleh Kainama ini Kristen Katolik terus? Enggak diserang. Siapa yang nyerang? Ini data. Selama ini soalnya dari tahun jebot, tahun 0 ya, maaf ya bahasanya agak bahasa tinggi sedikit ya. Bahasanya maaf ya, bukan bahasa pasaran ya, bahasa kaum borjuis ya. Kayak kemarin baru pulang dari Amerika, katanya pesawatnya 8 jam ya. Kita ambil yang itu aja ya, ke Amerika 8 jam. Jadi bahasanya agak tinggi ya. Dari tahun jebot, dari tahun 0, Islam itu habis dihina-hina sama saudara Kristen dan Katolik. Islam marah? Enggak. Islam mengadukan polisi? Enggak. Islam demo di jalan-jalan untuk ke istana atau ke departemen agama? Enggak. Kenapa? Karena Islam tahu saudaranya Kristen dan Katolik yang menghina Islam itu, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nanti suatu saat Allah kasih hidayah dan mereka akan bersama-sama dengan kita sholat.
Itu sebabnya Islam nggak pernah nyerang. Wallahi nggak pernah. Demi Allah kita menjawab, nggak pernah offense. Kita always defense. Tapi begitu kita defense dan di sana terbuka kartu-kartunya, ramenya minta ampun. Ustadz Abdul Somad penistaan agama Kristen. Enggak, kemarin saya udah cerita ya. Minggu kemarin saya udah bulan lalu saya udah cerita ya. Salib itu di dalam Bible yang tulis bahwa itu lambang kutuk. Isinya setan. Dan bukan cuma salib yang dihina sama, kalau memang itu penistaan, sama Bible-nya sendiri, tapi Yesus juga dibilang dia menjadi kutuk karena dia tergantung di kayu salib. Jadi ada dua yang dikutuk, yang isinya setan itu. Yang pertama salib dan Yesusnya sendiri. Yesus dibilang mati oleh Pontius Pilatus, dibunuh, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, masuk neraka. Padahal itu Tuhannya. Jadi nggak ada urusan dengan Ustadz Abu Somad. Ustadz Abu Somad ditanya oleh jamaah, dijawab secara fikih. Tidak, itu bukan penistaan. Bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah hari ini insya Allah bukan sebagai pengkotak-kotakan lalu menghina, tidak. Supaya jamaah dan aku sendiri, kalau nggak mau dibilang kita, aku sendiri, aku kabarkan bahwa aku makin sayang sama mereka, karena sebetulnya mereka tahu itu, tapi tidak mengimani. Hari ini, alhamdulillah judulnya sekali lagi adalah Yesus ada dua. Oh itu ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak, bukan itu. Ini nama satu orang. Maka itu ada yang sering bilang, Ustaz, kayak nama, jangan terus sering sebut Yesus. Kita itu percaya sebagai Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa al-Masih, Isa ibnu Maryam. Saya nggak boleh lagi disebut nama Yesus. Nah ini dasarnya, ilmiah. Maaf, saya nggak ngomong ngarang. Takutnya ntar saya, kalau disekerang saya nggak bisa mempertahankan argumen. Ini bukan masalah sentimen, tapi argumen. Ya, yang paling atas bahasa Arab, yang nomor 2 dari atas itu, baris kedua itu bahasa Ibrani, Hebrew. Ya, alif bet gimel daleh hei, itu di situ. Itu Hebrew. Nah, yang ketiga itu nama panggilan dari Isa al-Masih. Yang tadi saya bilang, Yeshua, itu panggilannya. Itu yang paling depan ada garis, itu bukan tanda kutip atau koma, karena di duanya di bawahnya ada titik. Ustadz, saya mau minta tolong langsung kita belajar seperti kuliah. Saya nggak mau omong kosong. Ustadz yang bawa HP, maaf saya nggak tanya harga HP-nya mahal, percuma kalau nggak ada paket. Ustadz jangan marah, jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Ustadz yang ada paket, yang tidak punya paket atau nggak bawa telepon, maaf. Deket-deket sama yang punya telepon yang ada paket. Enggak, serius. Saya mohon dengan segala, sudah. Ya, ketik aja di situ. Tapi jangan diklik dulu ya, ketik aja. IOD, ini cara membaca. IOD. Ini nama huruf yang tadi saya kasih tahu. Jangan diklik dulu. IOD. Kalau bahasa Indonesia, ini sebentar, sebelum ke sini. Ustadz, ini ya agar tidak sia-sia ya. Aku datang ke situ sama kain nama pasti nggak kebagian makan siang. Lama dia ngomongnya. Ustadz, supaya masih kebagian makan siang, kalau bahasa Indonesia iya, DIA, D-nya dibuang, iya, ya, I dan A dibaca. Kalau cepat, iya, karena mendekati huruf Y, pronounce-nya apa? Fonemnya apa? Bunyi. Ya, ngerti ya? I dan A itu jadi kayak Y, betul? Iya. Padahal nggak ada Y-nya, ya. Nah, huruf yang tadi saya tunjuk itu tulisan sebetulnya itu IOD, tapi dibacanya Yod. Yod seperti Y, benar ya? Karena di sana tidak ada konsep Y alfabet, Y. Alfabet Y itu dalam konsep alfabetikal Hebrew itu IOD, bunyi. Dia bukan lambang, tapi bunyinya. Ya, alfabet itu adalah lambang dari bunyi, ya. Kita belajar fonem dulu ya. Jadi Yod itu adalah huruf yang tadi. Nah, kita lihat Yod itu di depannya huruf apa? I. Baik, kembali lagi ke itu dulu, Ustaz. Kembali ke gambar. Nah, itu I. Ya. I. Lalu di sebelahnya itu Hey. Itu dia Hey.
huruf hei. Ha, tapi juga bisa luluh tidak bunyi. Ya, kita sering ada contoh yang paling gampang dari Al-Quranul Karim dan huruf Arab adalah fa dan ya digabung dibacanya fi, gitu. Ya, fi. Jadi bukan ya, betul ya? Fi dinillahi afwaja. Ada ya lagi di belakang, a-nya jadi panjang. Ngerti ya maksud saya ya? Ngerti ya, Ustaz ya? Supaya jangan sia-sia ya. Oke, di sebelahnya hei, di sebelahnya itu vav. Tapi karena ada titik di atas, maka dia bergabung dengan huruf hei, dibacanya menjadi oh. Jadi seperti ada hanya. Oh. Ya. Oh, ya. Lalu di sebelahnya yang seperti W terbalik itu shin. Shin ringan atau shin berat. Ya. Ada titik di bawah 3. Ya. Itu ikut ke belakang juga dia jadinya. Ikut ke huruf hei dan vav yang ada titik tuh, yang seperti i. Dia ikut 3 ini jadi satu bunyi. Sho. Dari depan sampai belakang ihsho. Nah paling belakang hurufnya yang kayak terbalik lalu ada garis di bawahnya itu alef nikut patah. Ain nikut patah. Ain nikut patah. Nikut itu tanda baca. Apa? Harokat. Dalam bahasa Hebrew nikud. Nikud. Nikut patah. Ain nikut patah. Jadi itu memanjangkan huruf sebelumnya. Jadi bacaannya panggilan Yesus sehari-hari di kampung asalnya adalah Isho. Ini bahasa Ibrani dan bahasa Aramea yang nanti kita bahas ke bawahnya. Aramea Syriak. Isho. Nah, Isho ini satu rumpun dengan bahasa Arab. Isa. Di depan itu ain. Di depan bahasa Hebrew itu yod. Ain dan yod. Jadi ada tekanan. Isa. Orang sana bilang Isha. Coba dengar. Isha. Ini adalah Yesus yang pertama. Ingetin ya. Jadi dasarnya kuat ya. Dasarnya gramatikal. Maaf saya nggak mau ngarang. Kalau ngomong ngarang hilang sebentar, 10 menit, 15 menit hilang. Kenapa orang Islam paling peduli sama orang Kristen? Karena di dalam iman dan kitab sucinya orang Kristen dan Katolik ada nabiku yang kau bikin jadi pabaliut. Itu bahasa Prancis ya, pabaliut Prancis. Silahkan buka kamus Prancis. Pabaliut. Itu paciwah ya. Hararese. Ribet. Ya, liar bahasa Jerman, liar. Dibikin liar di situ ada nabiku. Kewajibanku untuk menerangkannya. Ada pendeta yang marah-marah lalu bilang gini, itu Kainama, Yahya, Ustadz Felix dan semuanya itu uruslah agamamu sendiri. Iya, aku lagi mengurus agamaku sekarang. Aku nggak pernah urus agamamu, marah-marah. Ngapain kau hina-hina agama kami? Kau urus-urus, kau usik-usik agama kami. Urus saja agamamu sendiri. Jangan urus agama kami. Siapa yang urus agamamu? Kau urus agamamu aja bingung. Sampai sekarang belum. Sampai detik ini nih. Detik ini, hari Kamis, tanggal 26 bulan September 2019. Sampai detik ini, jam ini. Mereka belum mengurusi agamanya. Kenapa saya berani ngomong gitu? Sekali lagi, saya berharap ada saudaraku Kristen dan Katolik nonton. Ini bukan benci, aku sayang padamu. Aku bukan cuma ngomong, aku buktikan. Kamu tidak diurus. Sampai hari ini, detik ini, jam ini, tahun ini, bulan ini, orang Kristen dan Katolik belum memutuskan, belum mau, sama aja lah, memutuskan kitab mana yang benar. Yang isinya Alkitab yang isinya 66 kitab atau Alkitab yang isinya 73 kitab. Bedanya 7 kitab, 7 surat di dalam satu kitab suci yang namanya Alkitab. 7 bedanya. Di Islam satu titik aja dikembaliin itu sama Masjid Agung Sunda Kelapa. Ada kiriman Quran berapa gitu, diambil secara random oleh ustadz di sana.
Ustadz almarhum Saiful waktu saya masih di sana ada kejadian, diambil, dibaca di halaman berapa dan surat apa, ada satu titik saja nggak benar, balikin. Ini 7 surat juragan, sampai sekarang belum bisa diputuskan yang mana yang benar. Maka itu kita kasih tahu, bukan untuk mereka, untuk saudaraku di sini, supaya jangan sampai salah kaprah juga ke sana. Ngerti ya? Ngerti ya? Ini baik kok, ini sayang semuanya. Isa, namanya Isa. Di kampung nggak dipanggil Isa, Isa mau kemana? Kalau Yesus itu lahirnya tanggal 25 Desember, yang dari atas sampai bawah itu, dari baris pertama, kedua, ketiga, lahirnya bulan April. Saya sudah pernah kasih tahu ya? Sudah pernah belum? Oh, kalau gitu Ustadz ketik aja dulu. Buka ini ketiga boleh? Enggak. Buka ini ketiga apa? Tempat ketiga. Tempat. Atau di tempat yang tadi aja dulu ya. Iya, itu ketik aja dulu. Ketik aja situ. Lukas pasal 1 ayat 26. Supaya kita enak gitu. Ini kita baru ngomongin yang pertama nih. Kita baru ngomongin Yesus yang pertama. Kan judulnya Yesus ada 2. Yesus yang pertama itu, Yesus yang benar menurut kitab suci mereka, namanya Bible atau Alkitab atau Gospel, dan Yesus yang menurut Al-Quran, itu sama, itu satu Yesus itu. Namanya Isa Al-Masih, Isa Hamasiyah, ya sama ya. Salam datang, kasih salam, Assalamualaikum, salam, damai sejahtera bagimu. Engkau yang dirahmati, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, karena mereka tidak paham bahwa itu sekedar salam, diambil oleh saudaraku tersayang, Katolik, menjadi doa yang paling utama. Namanya doa untuk Rosario itu. Doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan. Assalamualaikum warahmatullah. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Itu jadi doa yang agung itu sampai sekarang. Padahal itu bagi kita salam, kewajiban itu, ya. Apalagi malaikat ketemu. Dalam bulan yang ke-6 itu salam. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Itu kan 2000 tahun yang lalu, Ustaz. Nah, kalendernya sama. Namanya kalender Masehi. Diambil dari kata Isa Al-Masih. Jadi ketika Yesus lahir itu dianggap 0 tahun ya. 2000 tahun yang lalu. Sama, yang bikin kalender itu ketika sensus pertama itu sampai Kaisar Agustus dari tahun 8 sebelum Masehi sampai 4 sebelum Masehi, lalu dia meninggal, diteruskan oleh penguasa Yudea Galilea itu, tanah Palestina saat itu, dari Romawi. Penguasanya namanya Quirinius itu, terusin dan disempurnakan oleh Paus Gregorius, makanya disebut tahun penanggalan Gregorian, mengikuti sonar, bukan lunar. Kalau orang Islam sama orang Yahudi kalendernya sama, mengikuti perputaran lunar system, bukan Luna Maya, lunar system, ya. Ustadz bilang lunar, ingat tuh itu emang itu, ya. Ingetin tuh, ada saudara kita yang katanya kalau ke Amerika naik pesawat bisnis 8 jam. Tanya tuh, boleh tuh kalau kita pesawat apa namanya tuh ya, bisnis sama ekonomi beda katanya. Jadi kalau bisnis 8 jam. Saya nggak pernah ngikutin, tapi ada yang ngasih tahu ya. Ustadz kemarin waktu sama Ustadz Nababan berangkat ke sana berapa jam? Wih, lama ya. 21-22 lah paling cepat ya. Karena kita ada berhenti di mana. Ustadz pakai pesawat apa? Pakai ini. Ini paspornya masih ada tuh stempel-stempelnya. Oh iya. Ustadz salah. Kenapa ini dong? Dikasih lihat videonya. Itu ketawa sampai jam 3 sampai asar itu. Dari zuhur saya kalau ingat itu ketawa kan nggak boleh ya, sholat gitu batal lagi saya. Ya gara-gara ngeliat itu katanya. 8 jam. Oh my goodness. Enggak, bukan gibah. Lu bagus buat makan kita supaya nggak terlalu stres. Nonton deh. Ustadz kalau stres di kantor nonton itu. Ustadz pasti ketawa sampai asar. Bener. Bagus buat supaya nggak terlalu kencang ya. Supaya otak kita nggak terlalu berat ya, jadi agak ringan sedikit. Dalam bulan yang ke-6, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Pada bulan Juni salam. Pada bulan Juli keluar kata-kata kun fayakun. Karena Maria di dalam kitab ini, di dalam kitab suci saudara kita Kristen Katolik bilang, bagaimana mungkin aku mengandung, bagaimana mungkin aku punya anak?
Aku belum pernah disentuh laki-laki ya, sama ya seperti Al-Quran ya. Lalu dia bilang, kun fayakun pada bulan Juli, maka usia kandungan 1 bulan itu Agustus, benar? Jadi ya bulan Juli, positifnya bulan Juli. Usia kehamilan 1 bulan pasti Agustus, benar ya? Ya, hitung Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tuhannya saudara kita Kristen dan Katolik prematur. Marah. Katanya saya menghina, penistaan agama. Marahin itu ya? Marah. Jangan, kan kita baca, kita nggak buta huruf kali. Marah kalau dibilang prematur, marah ya. Kalau gitu, jangan bilang dia lahir 20 Desember. Itu ulang tahun siapa kagak tahu. Ustadz ketik lagi di atas Lukas pasal 2, ganti angkanya aja Ustadz. Aduh, ya. Ganti angkanya aja. Yang di sebelah situ 6 saja. 6, yang di sebelah kirinya itu 2. Oke. Di sini pakai wifi ya? Wifi-nya cepet banget. Tahu gitu anak juga tadi bawa laptop ya. Gratis nih. Pantesan yang bawa handphone keluarin semua. Itu mah bukannya nyari ayat ini, bukan lagi pada WhatsAppan ya. Ya, mumpung gratis di sini ya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Perempuan waktu bersalin tiba, itu usia kandungan berapa Ustazah? 9 bulan, ya kalau di sini bilang 9 bulan 10 hari gitu ya. 9 bulan, tadi baru dapat 5. Jangan salahin saya. Jangan pernah bilang menistakan, enggak, aku sayang. Maka itu buka Bible yuk. Gua aja yang muslim mau buka Bible, masa lu yang tiap hari Minggu, itu juga udah seminggu sekali udah dapat bonus kortingan banyak. Lu males buka. Baca. Bukan Desember, terusin. Desember, Januari, Februari, Maret. Bukan saya yang ngomong. Saya sayang kamu. Stop 25 Desember merayakan Natal. Cari tahu tentang 25 Desember itu ulang tahun siapa. Happy birthday buat siapa? Yesus? Bukan. Isa, Yeshua, Iso, Hamasyah, Al-Masihu lahir itu bulan April. Bulan April, Yerusalem adalah bagian timur tengah yang atas, ya. Makkah, Madinah dia ke bawah, Jeddah ke bawah ya. Jadi Yerusalem itu di atas ya. Ini Laut Merah, lalu di atasnya itu Laut Mediteran. Dia di atas, jadi yang di bawah itu kalau di peta di bawah itu Madinah, Makkah dan Jeddah. Yerusalem di atas. Itu kurma matang pada bulan antara bulan akhir Februari atau pertengahan Maret sampai April. Kurma cepet. Ustadz ana demen, Ustadz Allah sayang, Allah berkahi Ustadz. Bisa beli mobil SMK. Kenapa bangga? Nggak boleh gitu. Jangan diketawain. Maksudnya nanti ketawanya pas sudah pulang. Di atas ya, itu Yerusalem ya, Yerusalem di atas. Nah itu Makkah di bawah ya. Ya. Nah mereka duluan matang. Belakangan matang. Ya. Kalau kita ikut umrah bulan Februari atau akhir Januari ya, ikut umrah sama ustadznya dibawa ke tempat yang ada yang toko itu, ustadz, toko yang di kebun itu. Ada kebun tapi kita boleh nyobain dulu tuh ustadz ya. Iya serius. Kebanyakan orang nyobain doang, beli kagak, paling sekilo, gak apa-apa lah. Ya halal. Ya jadi makan gitu ya. Itu bulan Februari akhir ya, Maret ya. Matangnya cakep banget tuh ajuannya ya. Oh, tuh. Nah di sana bulan April kurma. Sangat jelas Al-Quran bilang ketika hendak melahirkan ibunda dari Nabi Isa, dia bersandar kepada pohon kurma. Dan malaikat berseru atas perintah Allah, malaikat berseru kepada pohon kurma untuk melepaskan buahnya yang sudah matang. April, cakep banget. Karena kalau Desember, Yerusalem, maaf ya, gini, nggak saya nggak bilang saya lah. Tahun 2007-2009 saja, itu mulai dari November akhir pertengahan. Udah mau habis November sampai nanti Februari tanggal
Januari tanggal 14, tanggal 18 itu paling, Desember itu paling panas 4 derajat Celcius juragan. 4 derajat Celcius, nggak ada salju tapi anginnya dingin, angin Mediteran, Laut Tengah, Laut Mediterania masuk Laut Haifa, lewat Asdod situ, angin ke dalam sampai dingin. Jadi angin itu dingin. Ya. Bayangkan tengah malam bayi prematur lahir tidak pakai baju di kandang yang tidak higienis. Itu penghinaan atau kemuliaan? Hah? Ya, sudah ngerti ya? Bukan saya yang menghina. Saya tidak. Saya bilang dia April. Itu kemuliaan bagi dia. Nabi Allah, Rasulullah, namanya Isa Al-Masih, Yeshua HaMashiach. Ya? Gitu. Apa yang akan terjadi dengan bayi itu? Lahir tengah malam nggak pakai baju, hanya dibungkus dengan lampin. Lampin itu, kain lampin itu terbalnya itu sama seperti kerudung ustazah itu. Kerudung, kain kerudung. Segitu. 4 derajat Celcius tengah malam. Di tempat yang tidak higienis, ada kotoran sapi, kotoran keledai, kotoran unta, kotoran domba. Di atas palungan tempat makanan hewan. Apa yang akan terjadi sama dia? Enggak, jujur, jangan takut Ustaz. Enggak ditangkap. Undang-undang belum turun, ditunda. Apa yang akan terjadi? Logika, biar nyambung Ustaz. Apa yang akan terjadi? Mati dia. Terusin ya. Kembali ke nama lagi Ustaz. Kembali ke nama. Udah. Di bawah itu, di baris keempat itu bahasa Yunani. Yang dibacanya kalau Yunani, koineni, Yunani, Greek ini dibacanya dari kiri ke kanan. Sama kayak biasa. Itu yang paling depan udah jelas I. Yang kayak N itu E. Lalu yang seperti apa? O tapi ada lebihnya itu S. Lalu yang O itu O beneran, U. Lalu yang seperti itu sigma apa? S. S tapi berat ya. S berat ya. Jadi dibacanya Iso. Saudara kita itu Kristen dan Katolik punya lambang salib. Di lambang salib itu ada tulisan INRI. Bisa dicari Ustaz. Lambang salib ada tulisan INRI. Di situ itu bukan Yesus. Iso bacanya. Isa. Nah itu tuh ada tulisan tuh itu ya INRI tuh ya lihat ya. Di atasnya tuh ada tulisan. Yang sebelah kiri aja lah yang. Itu tuh jelas tuh. Ya. Tuh INRI. Gak usah dibuka semuanya lah. Ini punya pendeta soalnya. Ntar dimarahin saya. Itu aja INRI. Itu singkatan. I-nya itu Isa, N-nya Nazarenus, orang Nazaret. Kampungnya Nazaret, kampungnya Iso, kampungnya Yesus itu. Iso, orang Nazaret, R-nya Rex, raja. I-nya yang terakhir Ieudeanus. Isa, orang Nazaret, raja orang Yahudi katanya. Udah, ganti Ustaz. Saya nggak boleh lihat itu terlalu lama, nggak boleh. Ini penistaan terhadap Isa. Udah, gambar lagi, gambar. Nah, di bawah, di sampingnya Iso itu seperti X, itu ki, huruf ki. X itu ki. Lalu yang seperti P itu ro, R. Kiro, lalu I, lalu S, lalu T, lalu O berat, lalu S berat, dibaca Kristos, artinya the anointed one, seseorang yang diurapi. Arti spesifiknya adalah nabi. Jadi dari depan Yesus Kristos, artinya Isa nabi. Bukan saya yang bilang. Ini bahasa Bible semua. Isa Kristos, artinya Isa nabi. Saya tanya sekarang sama Ustaz. Kalau menurut secara umum saja, orang Islam membenarkan gak itu? Isa Kristos, Isa nabi. Benar ya? Sesuai ya? Di bawahnya itu yang seperti gambar bunga dibaca dari kanan ke kiri juga yang kotak putih itu. Ini Aram, bahasa rumah dan tetangga-tetangganya Yesus di
Lehem. Beit Lehem. Beit artinya rumah, Lehem artinya roti. Rumah roti. Kampung itu disebut rumah roti karena di zaman dulu dan di zaman yang ketika semua tempat-tempat kekeringan dan gak ada makanan, di situ masih ada gandum. Maka itu disebut rumah roti. Jadi nggak pernah kekurangan makan. Beit Lehem. Lehem roti. Ya, itu dibaca dari kanan ke kiri. Itu ain juga, shin juga, ditutup dengan ain juga. Bacanya Isa. Ini lebih dahsyat lagi. Di kampungnya Yesus nggak pernah dipanggil Yesus, nggak pernah dipanggil Yeshua. Isa, 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 kemana? Aduh, lagi main. Jangan jauh-jauh ya nak, kata Maria. Enggak, cuman mau ke Ben Hill, makan gado-gado di Ben Hill, ya. Jadi namanya Isa. Di bawah Yesus Kristus. Itu dari sebetulnya diadaptasi oleh bangsa Indonesia karena yang membawa itu kata-kata nama Yesus Kristus dari bahasa Belanda. Yesus, Jesus, Kristus. Ya, diadaptasi dari bahasa Belanda, bukan dari bahasa aslinya. Di bawah Jesus Christ, ini jadi dua. Ini jadi dua di sini. Di atas itu satu tuh, Isa Al-Masih, Yeshua Hamasih, lalu lalu Iso Kristus. Di bawahnya bahasa kampungnya Isa. Yesus Kristus masih setuju lah sama Iso Kristus ya. Yesus Nabi. Jadi kalau ada orang Kristen bilang Yesus Kristus, setuju saya. Wah, setuju, bagus, kamu jadi Kristen. Enggak. Saya setuju, itu benar. Kenapa? Yesus Nabi. Setuju saya. Setuju, gak ada masalah, dia Kristus. Gak ada masalah. Nah, yang jadi masalah di bawah ketika dia jadi Jesus Christ. Christ artinya God and Savior. Ini dapat dari mana? Orang bule yang bikin gambar Yesus yang gondrong tadi, yang bule ya, yang jenggotan. Ya. Gambaran itu baru ada setelah tahun 1522 Masehi. Bayangin 1500 tahun setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, baru ada gambar mukanya dia. Dimulai dari penanaman ayat ditanam oleh seorang laki-laki yang sangat kita hormati, namanya Erasmus. Nama lengkapnya Desiderius Erasmus van Rotterdam. Kita pernah tahu ada, sampai sekarang di Kuningan itu di kedutaan Belanda ada namanya Erasmus Swiss. Dia orang Belanda yang bikin mesin cetak. Dia yang masukkan ayat tentang Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai bagian ketiga dari Trinitas itu dia tuh. Namanya Desiderius Erasmus, tahun 1522. 1500 tahun Yesusnya nggak tahu apa-apa tentang ini. Jesus Christ di sini jadi dua. Kenapa? Dia Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa umat manusia, dan dia pembawa damai yang lahir 25 Desember. Namanya Jesus Christ. Kalau dari batas 4 ke atas, masuk akal semua. 1. Tapi begitu kelima, dia jadi 2. Ini inti pembicaraan kita. Ustadz ketik langsung saja. 5 menit ini, 5 menit. 5 menit Ustadz, 5 menit. Karena ininya cepat nih. Sebentar. Ntar ya, kita udah tahu lahirnya bukan 25 Desember. Yang 4 nama dari atas tadi lahirnya bukan 25 Desember tapi April. Yang di bawah sendiri itu yang 25 Desember. Terus habis itu, Ustadz Lukasnya jangan dihapus ya. Paling belakang aja, paling belakang itu diganti 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, dia disunat, Ustadz. Dia disunat. Ya, dia disunat. Lalu dia itu katanya di apa, penanaman apa kayak dogma ya, penanaman dogmatis itu dia Kristen, dia agamanya Kristen. Saya tanya dulu, dia kalau dia disunat, dia enggak, Yahudi juga disunat. Enggak ada, saya udah bilang agama Yahudi enggak ada. Itu adalah agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Sekali lagi, agama Yahudi nggak pernah ada. Kalau sekarang berangkat ke sana, Yahudi nggak pernah disebut sebagai agama, tapi Judaism,
saya udah pernah bilang di sini ya. Ism, dia bukan religio, religare, religion, bukan, tapi ism. Ya, bedain tuh. Ya, udah ya. Dia disunat, lalu dia sebentar. Di nama yang terakhir tadi, Jesus Christ, Tuhan dan Juru Selamat, Raja Damai. Ini yang mesti hapus semua, Ustaz. Hapus semua. Hapus, ketik Matius pasal 27, Matius biasa pasal 27 ayat 6. Oh bukan, pasal 26 ayat 17. Pasal 26 ayat 17. Oh, no, salah. Pasal 27 ayat 16. Pasal 27 ayat 16. Ya, pasal 27 ayat 16, maaf. Pasal 27 ayat 16. Asik, ini dia ya. Tampilan saat jebreng, dedeng. Oke. Dan pada waktu itu ada di dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, Bromo Corah, orang perampok, pemerkosa, pembunuh, yang bernama siapa? Ini bukan kata saya, ini kata Bible. Ada Yesus lain itu. Ada Yesus lain ini. Namanya Yesus Barabas. Hayalah. Terus saya masih disalahin. Ini udah bukan 2 lagi Yesusnya. Udah 3, 4, 5, 6, 7. Saya bisa temukan lagi nama Yesus yang lain. Dan dia bukan Isa. Dia Jesus. Ayolah, serem ya. Ayo. Udah? Balik Ustaz. Cepetan Ustaz. Udah waktu makan siang sudah habis Ustaz. Ya, ketik. Oh, jamaah yang mau minum silakan dulu. Mengganjal sebelum dapat ketoprak yang pakai telur ceplok. Saya seumur-umur lewat situ saya selalu perhatikan itu. Ketoprak tapi pakai telur ceplok, Ustaz. Di gang itu, yang gang kecil itu. Iya, waktu itu saya pulang dari sini ada jamaah dari sini ketemu. Ustaz! Ketemu saya lagi naik motor, saya, oh iya salaman. Mau kemana? Makan itu, pas lihat ketoprak pakai telur ceplok. 12.000 ya. Matiusnya jangan dihapus, Ustaz. Pasalnya aja yang diganti. Pasal 10 ayat 34. Janganlah kamu menyangka bahwa aku Yesus datang untuk membawa damai di atas bumi. Ayo, dia yang ngomong. Di dalam ada orang murtad, Ustaz, perempuan murtad dari Islam, dia masuk Kristen. Islam, aku selama ini Islam, aku tidak menemukan damai dan kasih. Kedamaian hanya ada di dalam Yesus dan kekristenan. Ayo baca. Ayo. Yesusnya yang ngomong sendiri, ayo. Aku tidak membawa damai. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan bawa apa? Dia selalu bilang Islam itu pedang. Bendera Arab pedang, di mana-mana pedang. Bos lu pedang. Ayo. Udah, ketik lagi, Ustaz. Ketik lagi. Matius pasal 10 sekarang diganti Lukas pasal 19 ayat 27. Lukas pasal 19 pasal 19. Ih, udah ada ya? Hebat. Berarti udah ada yang buka tuh ya, Ustaz ya? Akan tetapi semua seturuku ini, kata Yesus, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawa mereka kemari dan apa? Nah, ya, Ustaz ketik lagi, Ustaz, ketik lagi. Ada dua lagi ayat. Kenapa dia sampai marah-marah gitu? Karena dia membawa tauhid. Tauhidnya tentang Allahnya yang satu, yang esa. Kalau dikorek dia marah. Kalau dia dihina, diludahin, dipukul nggak apa-apa. Tapi lu korek masalah tauhid, gua potong lu katanya. Ini mujahidin nih Yesus nih. Jihad dia. Ya. Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat 35. Tampilan.
Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal kasut, adakah kamu kurang apa? Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli apa? Kau korek tauhidku, gue potong. Nggak mau sholat, gue potong. Serius Ustaz, nggak mau sholat dipotong karena dia sholat, ya. Laki-laki lewat masa balik nggak disunat kayak saya, gua bunuh. Ketik semuanya Kejadian pasal 17 ayat 14. Kejadian pasal 17 ayat 14. Kejadian pasal 17 ayat 14. Udah. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan. Ada bahasa Inggrisnya, enggak, yang klik bawah Ustadz, yang nah itu, yang itu versi paralel, enggak, yang versi paralel atas, paling atas, nah itu versi klik. Ada bahasa Inggris tuh, tambah klik bahasa Inggris merah kotak sebelah kanan bawah, tambah bahasa Inggris. Any uncircumcised male who has not been circumcised in the flesh of his foreskin, ya, will be apa? Cut off. Saya tuh kalau baca ini paling senang, Ustaz. Dipotong leher lo. Mantap. Terakhir, Ustaz, terakhir nih, jangan marah, terakhir Ustaz, terakhir. Kitab Ulangan pasal 13. Udah, klik aja pasal 13. Udah ya, klik langsung. Udah. Nah, apabila di tengah-tengah kamu muncul Tuhan dalammu harus kamu ikuti. Aduh, close dulu. Nah, takut Nabi atau nah, ayat 6 kita baca sama-sama. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya yuk kita berbakti, yuk kebaktian kepada selain Allah, yuk Allah lain, huruf kecil ya, Allah lain yang tidak dikenal. Kita nggak kenal Allah lain, kita kenal cuma satu, namanya Allah, yang tidak dikenal olehmu ataupun nenek moyangmu. Nenek moyang nggak pernah ada yang kebaktian, nyanyi nggak ada, kita semua sholat. Salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, ini punya Allahnya orang Eropa ini, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka ayat 8, janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia, janganlah engkau merasa sayang padanya, janganlah mengasihani dia, dan janganlah menutupi salahnya, tetapi apa? Kalau ada orang yang bilang ada Allah lain selain Allah, bunuh dia. Walaupun itu anakmu, kakakmu, adikmu, ibumu, bapakmu, bunuh. Karena dia sudah mengajak engkau murtad dan bahaya buat mereka. Bukan buat kita, bahaya buat mereka. Ini yang saya bilang, bahwa saya tidak menghina dan menistakan, saya sayang. Karena dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina manuttaqallah haqqa tuqatih wa la tamutunna. Janganlah engkau mati selain dalam keadaan menyembah Allah yang benar. Di luar itu kalau mati engkau sengsara. Di sana disuruh bunuh, engkau harus melempari dia dengan sampai, karena ia telah berikhtiar menyesatkan kau daripada Tuhan Allahmu besar yang telah membawa kau keluar di tanah Mesir dari rumah perbudakan. Sampai sedemikian jauh kita belajar hari ini. Ini bukan rasa benci, ini rasa sayang. Ini tidak mengurusi agama lain, ini aku mengurusi agamaku, ya, agama saudaraku. Kita tidak menganggap saudara itu benci dengan mereka, kita tidak menganggap mereka di kotak-kotak, tidak. Ini adalah sebagai pemberi kabar. Sebetulnya udahlah, gak usah yang aneh-aneh, yuk kita sholat aja yuk gitu ya. Sholat itu lambang aku sayang padamu dan Allah sayang padamu, kau membuka rezeki. Orang Islam gak ada yang benci kamu. Kita satu saudara semua, ya. Di Republik ini Bhinneka Tunggal Ika cuma bisa hidup dari Islam, dari tempat lain gak bisa hidup. Karena kita yang tahu semuanya, kita tahu
Maka itu kita kasih tahu, bukan kita sombong ria, bukan. Kita kasih tahu, hai engkau itu saudaraku Kristen, aku sayang deh. Makanya gue bilang, sholat yuk. Daripada lu nyembah Tuhan Allah yang lain ya, lu mati. Gue sayang sama lu, yuk sholat yuk. Ya ayyuhalladzina amanu, jadilah engkau orang yang beriman seperti aku, yuk. Karena Allah sayang padamu. Wala, dan janganlah kamu tamutun, jangan kamu mati selain daripada mati dalam keadaan Islam. Nanti di sana engkau susah loh. Daripada susah, yuk ikut yuk. Nggak mau, nggak apa-apa. La ikraha fiddin. Yang penting aku sudah sampaikan. Aku mohon maaf jika ada kata-kataku yang salah. Aku mohon maaf jika ada tingkah lakuku yang kurang berkenan. Para ustadzku, para ustazahku, Allah berkahi, Allah sayangin, Allah berikan kesehatan, kesuksesan, kantornya diberkahi Allah. Semoga di kantornya ada orang-orang yang jatuh cinta kepada Rasulullah, kepada kitabullah, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan antum semua diminta untuk menuntun syahadat. Insya Allah antum akan menjadi pengajar syahadat dan penuntun syahadat, penuntun orang sholat di hadapan Allah. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.